11 masukkan 3 dengan nilai 12 dan inilah dia starting line up dari Arema Malang asuhan pelatih Miroslav Janu. Ya Andra, kita lihat di sini bagaimana memang ketidakberadaannya Aponario digantikan oleh Akbar seperti yang dikatakan oleh Janu. Begitu juga Zainal Ikhwan yang menggantikan Arif Suyono. Di sebelah kiri kita lihat di sini 4-3-3 yang mereka turunkan, bahwa mereka akan menggunakan kekuatan dari wing kedua sayap mereka. Dan ini merupakan starting line up dari Persiwa Wamena asuhan pelatih Joko Susilo. Ya, suatu langkah yang mengejutkan di sini justru kita melihat Peter Romaropen tidak diturunkan. Mungkin ada suatu taktik khusus dari Joko Susilo dan ternyata iya, kalau kita melihat di sini ada sedikit unsur defensif dengan hanya menempatkan 2 striker di depan. Sandesia dan Edi Boake tetap menjadi tumpuan. Sedangkan perlu dukungan yang sangat Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang. Bagaimana kita lihat pertandingan dua tim yang berada di papan atas grup 2 wilayah timur akan beradu ketangkasan, beradu kehebatan, dan inilah dia kick off babak pertama. Bagaimana Persiwa Wamena langsung melakukan satu tekanan terhadap tuan rumah Arema Malang melalui Kapten Herman Rontini. Bagaimana Ortizan Saloza baru saja langsung menutup pergerakan dari Herman Rontini. Langsung saja lemparan ke dalam dilakukan, kembali lagi berhasil digagalkan. Dan kembali kali ini lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena yang tentunya ingin memberikan yang terbaik dalam Tour de Java-nya kali ini setelah mereka dihancurkan oleh Pasuruan dengan skor 1-3. Ortizan Saloza kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Pelan saja dia tadi berikan kepada Sustaji. Bruno Kasmir tanpa kompromi mengirim bola ke depan, mencari pergerakan dari Pato Morales. Kali ini masih Pato Morales, begitu cepat dia dapat ditaklukkan pergerakan dari Pato Morales. Tarik El Janabi dan satu serangan kali ini coba oleh Oka John. Kembali lagi bola berhasil direbut tadi oleh Akbar Rashid. Kali ini Kapten Alexander Pulalo, masih Alex Pulalo dari sektor sebelah kiri, mencoba mencari pergerakan daripada rekan-rekannya. Kali ini bola masih berada di lapangan tengah, langsung kirim kepada Pato Morales, masih Pato Morales, masih pelan saja berusaha untuk mencari celah melalui Eli Aiboy. Kali ini pada pemain dari Arema Malang, masih Eli Aiboy, cepat dia melakukan pergerakan, satu penetrasi yang cepat dari seorang Eli Aiboy. Maksudnya tadi bola dikirim menuju kepada Zainal Ikhwan dan bola masih berhasil direbut oleh para pemain Persiwa Wamena yang kali ini mencoba melakukan satu serangan balik, beradu sprint. Bagaimana Alex Pulalo begitu cepat, sayang sekali bola yang terlambat bisa dikuasai oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Satu serangan demi serangan tadi kita lihat bagaimana Habel Satya beradu ketangkasan dengan seorang Alexander Pulalo yang akhirnya dimenangkan oleh Alex Pulalo. Kembali kali ini Eli Aiboy, masih Eli Aiboy berada di sektor sebelah kiri. Satu pelanggaran terjadi di partai yang berlangsung begitu ketat di awal-awal babak pertama ini. Ya, bagus sekali di sini kita melihat contoh bagaimana Arema bertahan. Alexander Pulalo begitu konsentrasi di belakang. Ada overlapping yang dilakukan oleh Habel Satya. Namun begitu fokusnya ya dalam menghalau serangan, memberikan umpan yang bagus kepada Eli Aiboy. Sayang saja di sana Eli tidak bisa mengontrol dengan baik sehingga dilakukan pelanggaran oleh salah satu pemain Persiwa. Charles Wolf kali ini langsung saja tendang bola dia ke tengah. Masih Charles Wolf mencari pergerakan. Dia kali ini begitu cepat dari Sandesia. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan penjuru atau sepak pojok pertama bagi Persiwa Wamena. Inilah dia Suraso, pemain yang begitu taktis tampil mendampingi Bruno Kasmir di jantung pertahanan dari Arema Malang. Sepak pojok pertama bagi Persiwa Wamena. Bisakah Fodai atau juga Sandesia memberikan satu kejutan di menit awal ini terhadap Arema Malang? Sudah dilakukan kali ini, bola masuk ke dalam kotak penalti. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Iya Andra, kita bagaimana memang tadi kita udah bicarakan bahwa Persiwa juga akan menggunakan kecepatannya yang kita ketahui bahwa mereka juga mempunyai kecepatan dari kedua wingnya sangat luar biasa. Bagaimana tadi kita lihat Habel mendorong bola begitu jauh dan mengadu sprint dengan Alex dan dimenangkan oleh Habel, walaupun pada akhirnya Alex mampu untuk merebut bola. Namun saya di sini melihat bahwa memang Persiwa juga menggunakan kecepatan dari kedua lini sayapnya. Kembali kali ini tekanan mencoba melalui Alexander Pulalo bagi tim Arema Malang. Pelan saja dia kepada Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy kini bola berikan kepada Pato Morales. Masih Pato. Pelan saja kepada Ortizan Saloza. Kali ini Ortizan Saloza dari sektor sebelah kanan kirim bola ke sebelah kiri lagi. Kali ini kepada Alexander Pulalo. Dorong bola dia. Berusaha mencari Tarik El Janabi. Satu black heel kepada Zainal Ikhwan. Kan bagaimana Zainal Ikhwan mencoba mencari ruang. Pergerakan demi pergerakan diperagakan oleh tiga penyerang dari Arema Malang. Yaitu Zainal Ikhwan, Eli Aiboy dan juga Pato Morales. Bagus sekali kerjasama dari para pemain Arema di lini tengah. Kita melihat
Bukan hanya kecepatan, namun di sini teknik tinggi diperagakan oleh Sutaji, pemain yang masuk menggantikan Ponario Astaman. Kemudian ada juga El Janabi, begitu baik koordinasi antara kedua ini pemain. Hanya tinggal tunggu waktu saja bagi bola yang matang bagi kedua striker di depan, yaitu Zainal Ikhwan ataupun Eli Aboy. Bagaimana dia kita bisa menyaksikan M. Ansori yang dimasukkan menggantikan Yesayas Desnam di barisan pertahanan. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Immanuel Patwa. Langsung saja tarik Koi. Atau juga bola kali ini berusaha direbut. Satu pelanggaran. Bagaimana wasit Yesayas Lehi itu melihat ada satu pelanggaran terjadi terhadap Ortisan Salosa yang dilakukan oleh Romi Martubong yang menggantikan posisi dari Peter Rumaropen. Dan juga seperti kita tahu di pertandingan sore hari ini Persiwa Wamena atau tanpa diperkuat oleh dua orang bintangnya, yaitu Mariano Oscar dan juga Peter Rumaropen. Peter Rumaropen masih disimpan di bench, sedangkan Mariano Oscar sudah tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu. Asisten wasit satu Mukli telah mengangkat bendera menandakan ada satu posisi offside dari Eli Aiboy yang bermain free roll di kiri dan juga di sebelah kanan. Ya, jelas sekali lagi bagaimana sampai 4 pemain berdiri pada posisi offset dan tidak ayah lagi bahwa hakim garis juga mengangkat benderanya. Suroso, stopper dari Arema Malang. Dan inilah dia Buakai Edi Fodai yang memiliki postur begitu tinggi dan tentunya akan menjadi duel yang sangat menarik menghadapi Suroso, kawan karibnya, kawan setianya, sahabatnya di sore hari ini. Bagaimana kali ini tendangan bebas akan diterima oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Bisakah para pemain dari Persiwa memberikan satu tendangan? Ada Immanuel Patwa yang berada di bola untuk melakukan satu tendangan langsung menuju penjaga gawang Hendro Kartiko. Dan inilah dia Sandesia, satu tendangan masih berhasil ditutup kali ini Pato Morales. Cepat dia Pato Morales berusaha melewati beberapa pemain. Ada Tarik Koi tadi. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Tarik Koi terhadap Pato Morales? Iya, kita bagaimana suatu kesempatan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Morales pada saat yang mendorong bola dan pada saat yang bersamaan terjadi pelanggaran. Saya pikir di sini adalah pantas untuk diberikan kartu kuning karena kita lihat bagaimana Morales sudah melewati pemain bertahan daripada Persiwa. Pato Morales kali ini terus dia diberikan pengawalan ekstra ketat. Suroso kali ini langsung saja mengirim bola menuju kepada Tarik El Janabi. Masih Tarik El Janabi kali ini kepada Alexander Pulalo. Masih Alex Pulalo. Pelan saja dia kepada Tarik El Janabi. Bukan berada dalam posisi offside. Kembali lagi kepada Alex Pulalo. Kirim ke tiang jauh. Satu sundulan tadi coba dilakukan oleh Akbar Rashid. Kembali lagi penetrasi dari Alexander Pulalo mengirimkan umpan. Umpan yang bagus sekali, cuman sayang saja di sini Akbar tidak bisa mengarahkan bolanya dengan baik. Namun ada juga unsur pertahanan yang bagus dari para pemain Persiwa yang bukan hanya melihat bola, namun pemain yang dijaga ini kali sehingga tidak melahirkan sebuah peluang emas bagi Arema. Sebuah poin pertama kali ini bagi Arema Malang. Kita lihat bagaimana Tarik memberikan pengawasan ekstra kepada Eli Aiboy. Satu sundulan dan masih berada tepat di pangkuan atau juga di dekapan dari Charles Wood. Sundulan dari Bruno Kasmir. Iya, kita bagaimana set piece yang sangat bagus dilakukan dengan umpan ke titik penalti. Bagaimana Tarik mengangkat bola dan di situ kita lihat Bruno mau melakukan heading dengan baik. Namun kita lihat sayang sekali wasit menyatakan bahwa telah terjadi dorongan sehingga bola dianulir oleh wasit. Semakin menarik saja Super Big Match dari Stadion Kanjuruhan di sore hari ini. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua tim, di mana para pemain dari Arema Malang mengambil inisiatif untuk melakukan penekanan. Sebaliknya Persiwa Wamena sambil menunggu kelengahan dari para pemain Arema, mereka langsung melakukan counter attack ke jantung pertahanan dari Arema Malang. Dorong bola saja kali ini. Pergerakan coba dilakukan oleh Sutaji. Masih Sutaji kali ini berebut bola. Dan kali ini berikan kepada Akbar Rashid. Perebutan bola terjadi. Datang membantu kali ini. Langsung saja Herman Rontini berikan umpan bagaimana Sandesia berusaha mengejar bola. Ada Hendro Kartiko yang berhasil menghalau bola. Cukup tenang Hendro Kartiko. Inilah yang harus diwaspadai oleh para pemain Arema. Penetrasi dari Sandesia, kemudian juga penetrasi dari Edi Boake yang memang memiliki skill individu yang bagus. Dan bagus sekali di sini keputusan dari Hendro Kartiko untuk keluar dari garis gawang, mengamankan bola, memberikan peluang bagi Arema untuk melakukan serangan balik. Apa yang terjadi? Pato Morales meringis kesakitan. Ya, kita bagaimana tepat sekali wasit berada di dekat daripada Pato sebelum dia meniupkan peluit. Dan di sini
satu indikasi lagi bahwa pemain dari Persiwa tidak bisa memberikan kebebasan pada Pato. Kita lihat bagaimana tackling dari belakang sangat keras, namun sejauh ini kita belum melihat apakah wasit mengganjar dengan kartu kuning. Bagaimana tadi satu pelanggaran dilakukan oleh Buakai Edi Fodai terhadap Pato Morales, padahal posisi dari Buakai adalah seorang penyerang, juga tidak memberikan sedikit pun leluasa atau juga ruang kepada Patricio Morales untuk bisa memegang bola. Pelan-pelan kali ini Suroso berikan dia kepada Sutaji, masuk dia kepada Zainal Ihwan, masih Zainal Ihwan kali ini coba cepat sekali Zainal Ihwan, masih dapat dihalau tadi oleh Tarik. Beberapa peluang kembali terjadi. Dan kali ini Suroso langsung saja menutup pergerakan yang coba dilakukan oleh Buakai Fodai. Dan inilah dia, satu pemain yang masih tergeletak, Sandesea. Pemain yang sangat diharapkan untuk memberikan persembahan gol bagi Persiwa. Kita melihat di sini tanpa kehadiran seorang Mariano Oscar, otomatis pundak permainan ada pada Sandesea. Sangat menarik dilihat bagaimana kerja sama Sande dan juga Edi Buake di depan ini bisa menyulitkan lini pertahanan Arema yang memang terkenal kadang sedikit labil. Coba tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua tim. Inilah dia Bruno Kasmir. Kembali lagi kali ini bola dikuasai tadi oleh Sandesea. Herman Rondini kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Arema Malang mencoba mengirimkan bola ke tengah kotak penalti. Terlihat Ortiza Salosa begitu sibuk mengawasi pergerakan para pemain dari Persiwa Mena yang memang seperti mendapatkan satu tenaga untuk menjadikan pembuktian kalau mereka adalah pemimpin atau juga berada di posisi puncak di grup 2 wilayah Timur Liga Jarum Indonesia 2007. Bruno Kasmir kali ini dorong bola dia ke sebelah sektor sebelah kiri. Alexander Pulalo kepada Suroso kali ini. Diawasi dia oleh Edi Fodai. Langsung saja bola kepada Pato Morales. Tidak diberikan kesempatan sedikitpun Pato Morales oleh John Onorebi untuk bisa leluasa. Kali ini Alex Pulalo berikan kepada Eli Aiboy. Sudahkah berada dalam posisi offside seorang Eli Aiboy? Iya, belum begitu terlihat jelas Indra bagaimana apakah Eli memang berdiri pada posisi. Oh ya, jelas sekali ya Indra. Kita lihat di sini wasit atau hakim garis sangat jelas mengangkat benderanya, dan saya melihat di sini bahwa dari menit awal pertandingan sangat terbuka dan sangat cepat. Kedua tim berani untuk keluar menyerang. Saya pikir di sini adalah suatu kendala bahwa indikasi Arema ingin mencetak gol di awal-awal babak pertama ini. Dan kita lihat bagaimana apabila kerap sekali tetap Persiwa meladeninya, Indra. Saya tidak begitu yakin apakah Persiwa sejauh mana mereka atau semampu mana mereka bisa menghalau serangan daripada Arema sendiri. Tendangan bebas kali ini berada di sektor sebelah kiri dari atau Arema Malang. Kita lihat bagaimana Suroso melakukan satu pelanggaran tadi. Dan ini satu keuntungan, bisakah mereka memanfaatkan melalui tendangan bebas atau bola mati ini para pemain dari Persiwa Wamena. Kita lihat ada Sandesea berada di dalam kotak penalti. Begitu juga dengan Edi Fodai berusaha disundul. Memang terjadi perebutan bola, masih para pemain dari satu tendangan kali ini tidak berada dalam posisi offside dan ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2 Suryadi telah mengangkat bendera. Ya, sebenarnya satu peluang yang didapat oleh pemain-pemain daripada Persiwa, namun memang kita lihat bagaimana jelas sekali Rendra bagaimana pada saat Oka John melakukan shooting kita lihat 4 pemain sudah berdiri pada posisi offside. Hilanglah peluang daripada Persiwa. Satu mana cukup baik tadi kerjasama dari Zainal Ihwan dan juga oleh Eli Aiboy masih dapat dihalau dengan baik. Kali ini Sandesea ada Bruno atau juga Suroso yang mengawalnya, coba membantu. Kita lihat bagaimana Romi Martubong. Dan kita bisa saksikan bagaimana Habel Satya tadi coba membantu penyerangan. Suroso cukup tampil taktis sejauh ini dia. Langsung saja coba bola dikirim ke dalam kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini. Masih dapat di-heading oleh para pemain dari Arema Malang. Pato Morales tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Tarik untuk menguasai bola. Dan kali ini bola berhasil dikuasai dengan baik oleh Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan membawa bola dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kali ini ada Ortiza Salosa yang datang membantu. Berikan bola ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjagaan Charles Woop. Satu peluang bagi Arema Malang. Peluang emas bagi Arema untuk mencetak gol. Di sini kita melihat bagaimana overlapping seorang Ortiza Salosa membuka ruang gerak di lini pertahanan Persiwa. Umpan yang dikirimkan juga sangat baik. Namun cemerlang atau konsentrasinya kiper Charles Wolf di sini berjibaku. Kita melihat di sini ia berjibaku dengan datangnya Pato Morales menangkap bola meskipun ia cedera.
inilah salah satu usaha dari para pemain Persiwa dalam menghalang Arema. Spirit, kerjasama maupun semangat juang yang tinggi. Iya, kita lihat bagaimana memang di sini adalah resiko dari seorang kiper. Bagaimana dia berani keluar untuk memotong bola yang diumpankan oleh Ortiz. Dan di sini adalah resiko yang dia terima, kaki daripada Pato menghantam wajahnya. Saya pikir ini tindakan yang sangat berani dan sangat meyakinkan. Kalau tidak dilakukan ini, maka peluang tercipta gol untuk Arema sangat besar terjadi. Bagaimana kita lihat Miroslav Janu berdiskusi dia dengan asisten coach Tony Ho, dan juga bagaimana Miroslav Janu terlihat masih belum begitu gembira dengan apa yang terjadi di lapangan. Mungkin strategi yang ia terapkan sebelum pertandingan ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Gary Mandagi telah bersiap-siap dia. Akankah dia menggantikan posisi dari Charles Wolf? Penjaga gawang yang juga tampil cukup baik ketika mereka ditaklukkan oleh Persekapas Pasuruan dengan skor 1-3. Ya, memang sangat riskan ya bagi Persiwa dengan melihat kondisi penjaga gawang yang labil. Apalagi di sini mereka bermain di kandang Arema yang memiliki keinginan untuk meraih kemenangan, membalas dendam. Memang situasi yang sangat tidak mengenakan bagi sang pelatih Joko Susilo. Namun di sini kita melihat Charles Wolf justru ingin melanjutkan pertandingan tersebut ya, suatu tindakan yang sangat luar biasa. Bola dikirim tadi ke Sandesia. Coba kali ini bagaimana Tarik langsung saja menghalau bola. Masih dapat dihalau tadi. Sudah kembali berada dalam posisi offside, dan ini merupakan offside yang ketiga bagi seorang Eli Aiboy. Miroslav Janu bangun dari tempat duduknya dan meminta para pemainnya untuk lebih fokus, lebih konsentrasi di pertandingan sore hari ini. Ya, sejauh ini kita lihat bagaimana sudah 3 offside yang diderita atau dialami oleh Arema. Oleh karena itulah sehingga membuat Janu berdiri untuk mengatakan bahwa sudah berapa kali mereka menerima hukuman offside. Dan saya melihat di sini bagaimana sebenarnya ada sedikit kesan terburu-buru dari pemain-pemain Arema untuk dengan cepat mencetak gol. Namun saya lihat di sini sebenarnya apabila mereka bermain dengan normal dari kaki ke kaki dan melakukan true pass kepada Pato maupun juga Eli, saya pikir peluang mereka cukup besar untuk mencetak gol. Dorong bola kali ini, coba lakukan ke kanan, Pato Morales. Tidak diberikan sedikit pun ruang Pato Morales. Bagaimana Okajon terus menghalau pergerakan dari Pato Morales. Sebuah pelanggaran yang intimidatif. Di sini kita melihat Okajon tidak ada usaha untuk meraih bola, melakukan pelanggaran dari belakang. Dan bagi Pato Morales ini sangat riskan ya, karena ini adalah pelanggaran kedua keras yang ia alami. Bagi seorang striker ini bukanlah sebuah situasi yang memudahkan ia untuk mencetak gol. Dan kita melihat segi fisik harus sangat kuat dari Pato Morales dalam menerima terjangan-terjangan para pemain belakang Persiwa. Iya, saya sangat tidak setuju Bung Indra dengan apa yang dilakukan oleh Yesaya. Sekarang kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Okajon sangat keras dengan kedua kaki. Namun sedikit pun Yesaya tidak memanggil itu pemain untuk memberikan instruksi atau jangan melakukan hal itu ataupun memberikan kartu. Ini sangat membahayakan pemain. Betul. Alex Pulalo kali ini kita lihat masih mencoba memimpin rekan-rekannya untuk memberikan yang terbaik bagi Aremania. Dan juga sementara ini dalam tayangan Emmanuel Patwa menjaga menjadi pagar. Ada nama Akbar Rashid di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini satu peluang dan hampir saja tipis berada di atas gawang dari Charles Wu. Peluang dari Arema Malang. Iya, kembali satu peluang yang sangat-sangat baik tadi didapat oleh pemain dari Arema. Bagaimana umpan dari Tarik sangat baik dan dilakukan heading oleh Suroso membelakangi gawang. Saya pikir peluang sangat baik di babak pertama ini dan sayang memang peluang tidak bisa optimal menjadi gol. Ya, sayang sekali kita melihat di sini bagaimana gencarnya serangan Arema di awal-awal pertandingan. Mereka sudah bisa menembus lini kotak penalti Persiwa, namun memang yang dibutuhkan di sini adalah ketenangan dalam mencetak gol, koordinasi yang baik di lini depan. Terjadi perebutan bola, bagaimana Bruno Kasmir tadi. Ini dia Bruno Kasmir, masih terus menjaga dengan baik pertahanan dari Arema Malang, dari gemburan Sandesia atau juga Edi Fodai. Dan sekarang kali ini coba kembali tekanan dari Erman Rontini di sektor sebelah kiri. Meninggalkan lapangan permainan. Kali ini langsung saja Ortizan Saulosa kirim bola kepada Pato Morales. Yang juga mendapatkan ekstra pengawalan dari Tarik, stopper dan juga pemain belakang dari Persiwa Mena. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain. Langsung saja tekanan dari sektor sebelah kanan. Kali ini melalui pergerakan Habel Satya. Kerjasama dia tadi dengan Romi Martubong. Berhasil dihalau. Masih kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Persiwa. Kerjasama sangat baik. Sandesia kali satu tendang mendatar dari Sandesia. Hanya tipis berada di sebelah kiri dari gawang Hendro Kartiko. Luar biasa teknik dari Sandesia. Di sini kita melihat bagaimana
ia bisa melakukan gerak dengan menipu Suroso. Kita melihat Suroso pun tidak bisa melaju tahan umpan dan bagus sekali di sini kita melihat peluang dari Sandesia tinggal berhadapan dengan Hendro Katiko, namun sayang saja di luar gawang. Kembali kali ini peluang dari Tarik Al-Janabi. Langsung satu bola. Masih dapat dihalau oleh Herman Rontini yang juga membantu pertahanan. Bagaimana sektor yang tadi sempat kosong. Di sektor tengah pertahanan dari Persiwa Wamena berhasil ditutup oleh Herman Rontini yang posisi aslinya adalah seorang sayap kiri untuk membantu pertahanan dari Persiwa. Kembali lagi Alex Pulalo berhasil menghalau pergerakan dari Sandesia. Ya, inilah salah satu contoh bagaimana pemain senior seperti Alex Pulalo melakukan pelanggaran yang bersih di sini. Tidak ada unsur intimidatif, tidak ada unsur keras, tidak ada unsur kasar. Inilah salah satu contoh bagi pemain-pemain muda kita. Bagaimana seorang pemain veteran tetap bermain dengan kepala dingin. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya indikasi juga ditunjukkan oleh para pemain Persiwa bahwa apabila juga mereka memberikan tekanan yang sangat luar biasa, mereka pun mempunyai peluang untuk mencetak gol. Dan kita di sini melihat bagaimana sebenarnya kerja daripada pemain belakang daripada Arema. Apabila mereka kerap mendapat tekanan, kita lihat begitu gampangnya pemain dari Persiwa juga masuk hingga ke kotak penalti dan membuat peluang untuk mencetak gol. Miroslav Janu masih terlihat. Kita lihat teriakan-teriakan dari seorang Miroslav Janu kepada anak asuhnya di lapangan. Lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Alex Pulalo. Bila dia kapten kesebelasan dari Arema Malang. Dan ternyata lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Satu tindakan fair play baru saja dilakukan oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Dan kali ini tendangan gawang bagi Arema Malang. Tekanan demi tekanan berlangsung. Bagaimana kedua tim tidak memberikan sesuatu hal leluasa kepada para penyerang. Dan kita lihat juga bagaimana seorang Edi Fodai pun harus atau juga Sandesia harus berjibaku. Karena juga tidak bisa melewati pertahanan yang begitu ketat dari Bruno Kasmir ataupun juga Suroso. Sebaliknya Eli Aiboy, Pato Morales tanpa bisa berluasa memegang bola. Karena memang ada Tarik, ada juga M. Ansori dan juga Oka John yang langsung menutup pergerakan mereka. Langsung sekali bola berada di sektor sebelah kanan. Ortisan Salosa kirim bola kali ini kepada Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan, ada Ansori yang menutup pergerakannya. Berhasil Herman Rontini merebut bola. Terjadi satu ijakan tadi antara Ortisan Salosa dan juga Herman Rontini. Kembali lagi kali ini Zainal Ihwan kirim bola ke dalam kotak penalti. Dihalau saja bola tadi oleh Tarik. Kembali lagi, coba tekanan demi tekanan berada di sektor lapangan tengah dari kedua tim ini. Sangat rapat, sangat ketat pertandingan yang berlangsung di sore hari ini. Walaupun mereka bertanding tanpa pressing yang begitu ketat dan memang bermain sangat-sangat terbuka. Ya, kita lihat bagaimana Ortiz sangat lugas menjaga daerah pertahanan. Dan kita ketahui bahwa Ortiz bermain sebenarnya melawan putra daerahnya sendiri. Kita lihat bagaimana di sini adalah tingkat profesionalisme yang sangat tinggi. Dan kita lihat dia tetap berjibaku dan setelah itu, setelah bertabrakan, dia tetap memegang kepala dan menunjukkan bahwa dia tetap sportif dalam bermain. Herman Rontini kali ini akan melakukan tendangan bebas bagi Persiwa Wamena. Sudah lakukan Herman Rontini kirim ke dalam kotak penalti ada Sandesia. Masih Sandesia kali ini dan inilah Edi Fodai datang membantu. Edi Fodai langsung saja kirim bola ke dalam kotak, satu peluang. Masih dapat dihalau tadi oleh Tarik Al-Janabi. Dan kali ini bagaimana para pemain dari Arema Malang juga membantu pertahanan. Kembali Tarik Al-Janabi, masih Tarik Al-Janabi kali ini beradu kecepatan dia. Satu sliding yang tadi dilakukan terhadap Tarik Al-Janabi. Ya, Sangat kita beradu di sini. ketakasan. Ya, kita melihat di sini memang ada trik dari Al-Janabi juga untuk melakukan intimidasi kepada para pemain Persiwa. Padahal kita melihat tidak ada pelanggaran sama sekali di sini. Tapi mungkin dia sudah kehabisan napas. Saya melihat di sini bahwa indikasi bahwa dia mendorong bola terlalu jauh sehingga bola meninggalkan lapangan dan dia melakukan trik bahwa dia di tackle. Dan kita juga bisa melihat ini merupakan duel antara dua Tarik yang bertanding di sore hari ini. Dan kali ini kita lihat bagaimana Suroso. Masih Suroso kali ini. Langsung apa yang terjadi, ada seorang pemain dari Persiwa Wamena yang tergeletak. Apa yang terjadi kita belum bisa melihat apakah sebuah sikutan yang dilakukan. Wasit Yesayas Lehitu mengeluarkan kartu kuning pertama kepada kapten kesebelasan Alexander Pulalo. Tempo yang begitu ketat, tempo yang begitu kencang. Akankah membuat para pemain sedikit terganggu emosinya? Ya, memang dengan permainan sangat cepat kita tidak begitu melihat bagaimana terjadi sikutan ya. Di sini kita lihat bagaimana apakah benar terjadi sikutan. Iya, jelas sekali kita lihat bagaimana Alex melakukan sikutan terhadap pemain daripada Immanuel Papua Immanuel. atau Romi Martubong. Ya, Romi mengenai wajahnya sehingga
pelanggaran diberikan dan kartu kuning sangat pantas, dan apabila Alex tetap tidak bisa menjaga emosinya, bahkan bisa saja Alex mendapat kartu merah, Andra. Sudah dilakukan kali ini. Satu peluang, bagaimana juga masih terjadi bola demi bola. Sangat ketat sekali pertandingan di sore hari ini. Memang membuktikan kedua tim ini memang pantas berada di papan atas dari grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007. Memang tidak mudah dalam pertandingan big match bagi kedua tim untuk bermain terbuka. Pasti saja ada unsur defensif dalam pertandingan tersebut. Di pertandingan kali ini pun bagaimana leluasanya Arema. Namun bagaimana defensifnya Persiwa di sini kita melihat bagaimana mereka begitu disiplin menjaga daerah pertahanan sendiri sehingga begitu sulitnya para pemain Arema untuk menembus. Kita lihat bagaimana kali ini Pato Morales yang kurang setuju dengan keputusan wasit Yesayas Lehitu. Dan inilah dia John Onorionde atau juga Oka John yang memang menjadi pengawal setia bagi seorang Patricio Morales. Sudah kirim bola kali ini. Bagaimana Sandesia juga tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Suroso. Apa yang terjadi? Sandesia juga beradu argumen dengan asisten wasit Suryadi. Inilah salah satu hal yang bisa memicu panasnya pertandingan. Ya, kita lihat bagaimana tayang ulangnya, Andra. Apakah benar? Ya, sangat-sangat tidak begitu terlihat bahwa memang sebenarnya yang melakukan heading adalah Suroso. Itulah Sandesia melakukan protes. Kenapa justru malah diberikan pelanggaran untuk Arema atau lemparan ke dalam untuk Arema, bukan untuk Persiwa Wamena. Patricio Morales kali ini langsung saja bola. Kirim bola kali ini kepada Zainal Ihwan berada di sektor sebelah kiri dari Persiwa Wamena. Bisakah Zainal Ihwan? Satu pelanggaran yang begitu keras dilakukan terhadap Zainal Ihwan oleh kapten kesebelasan Herman Rontini. Bisakah atau keluarga kembali kartu kuning untuk kapten kesebelasan yang bertanding di sore hari ini? Saya pikir tensi pertandingan yang membuat pertandingan ini tambah keras dari menit ke menit. Di sini kita melihat bagaimana Zainal Ihwan tidak berada pada posisi berbahaya. Namun keputusan dari sang kapten di sini Herman Rontini untuk melakukan pelanggaran keras justru bisa merugikan timnya. Satu kartu kuning berarti ia akan bermain lebih berhati-hati. Bukan tidak mungkin akan lebih mudah bagi para pemain Arema untuk memancing emosi Herman Rontini. Dua kapten kesebelasan dari tim yang bertanding di sore hari ini telah mengantongi satu kartu kuning. Alex Polalo dari Arema Malang dan juga Herman Rontini dari Persiwa Wamena. Inilah dia John Onoriande mengawal ketat pergerakan dari Eli Aiboy. Dan kita lihat bagaimana terjadi pergerakan-pergerakan beradu-beradu badan dari para pemain yang bertanding di sore hari ini. Dan Bruno Kasbir juga maju, begitu juga dengan Suroso. Ada juga Zainal Ihwan dan juga ada Habel Satya. Sudah kirim bola kali ini ke dalam kotak penalti. Masih terjadi perebutan bola dan bola berhasil diamankan dengan baik oleh Charles Wolf. Gagal satu serangan dari Arema Malang melalui bola mati di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persiwa Wamena. Masih Charles Wolf kali ini yang menguasai bola. Terlihat dia mencoba untuk sedikit menenangkan, memperlambat tempo permainan yang berlangsung begitu cepat di babak pertama ini. Ya, kita ketahui bagaimana juga dengan tempo permainan sangat cepat. Ini juga kadang-kala sering sekali terjadi benturan-benturan yang sangat keras. Di sini kita mengharapkan bahwa bagaimana dengan pertandingan sekeras ini, setiap pemain masih bisa berkepala dingin untuk menyelesaikan pertandingan ini, Indra. Dan yang paling penting justru posisi wasit di pertandingan yang sedemikian ketat, pertandingan yang penuh dengan intrik-intrik. Ini sangat diperlukan wasit, bukan hanya yang adil, tetapi wasit yang tegas. Betul sekali. Kali ini coba bagaimana kapten kesebelasan Herman Rontini. Langsung saja dia dorong bola kepada Sandesia. Kali ini bagaimana Edi Fodai. Masih Edi Fodai melakukan satu penetrasi sendiri. Dia diawasi ketatnya oleh Suroso. Kembali lagi bagaimana Suroso tampil begitu percaya diri dan tampil begitu taktis menjaga setiap jengkal di pertahanan Arema Malang. Ya, pergerakan Sunday MC juga dengan Edi Bokai sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana kontribusi kedua pemain ini sangat berbahaya dan sering sekali merepotkan barisan pertahanan daripada Arema. Tarik Aljanabi kali ini. Satu pelanggaran kembali terjadi. Bagaimana Tarik Aljanabi tadi. Inilah dia pemain yang menjadi jenderal lapangan tengah dari Arema Malang. Dan kali ini bola oleh Alexander Polalo. Berusaha membangun serangan kembali Singoedan. Masih Arema Malang kali ini coba langsung saja bola kirim kepada Eli Aiboy. Eli Aiboy masih dapat mengontrol bola di sektor sebelah kanan pertahanan. Masih Eli Aiboy melewati Tarik kali ini. Masih Eli Aiboy dalam kotak penalti dari Arema Malang. Dan bola hampir saja berhasil diamankan. Atau juga berhasil dimanfaatkan oleh seorang Patricio Morales. Luar biasa konsentrasi dari Oka John. Di sini kita melihat pada saat Eli Aiboy melakukan penetrasi, John tetap berdiri tegap. Membelakangi tangannya ke belakang menunjukkan bahwa ia sudah mengantisipasi umpan dari Eli Aiboy.
Dan inilah salah satu tanda-tanda lagi bagaimana sigapnya lini pertahanan Persiwa. Bagaimana Tarik mencium Singo Edan. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Masih kali ini bola mengarah kepada Tarik El Janabi. Kembali lagi bola melintir diarahkan ke dalam gawang. Masih diamankan oleh Charles Wolf. Dan kita lihat ada sebuah tabrakan antara Charles Wolf dan juga oleh Bruno Kasmir. Dan ternyata kartu kuning dikeluarkan oleh seorang Yesaya Selehitu kepada Bruno Kasmir. Ya, belum begitu kelihatan Dra bagaimana sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Bruno Kasmir, apakah melakukan sikut atau dengan kepala terhadap Charles Wolf. Namun saya melihat di sini wasit begitu tepat karena dia berada dekat dengan kejadian bahwa keputusan wasit sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Bruno. Memang bola sudah ditangkap oleh Charles Wolf dan kita lihat bagaimana di sini pelanggaran terjadi. Ya, Wow. ternyata sikutan Indra terjadi Indra. Ya, di sini sangat wajar ya wasit memberikan kartu kuning. Lihat, jarak juga begitu dekat. Ini sesuatu yang memprihatinkan di pertandingan yang sekian ketat, pertandingan yang sekian panas. Justru para pemain tidak menunjukkan contoh yang baik ya. Dan inilah yang bisa sebenarnya merusak irama pertandingan. Bukan bagi Persiwa, tapi bagi Arema. Betul sekali. Ya, kita mengetahui bahwa di sini bagaimana kita harusnya melihat setiap tim mungkin meraih kemenangan dengan sportif. Ya. Dengan begini kita lihat bahwa Ya. dengan berbagai macam cara tim mengharapkan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir ini tidak sangat sportif, apalagi dilakukan oleh pemain-pemain asing seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, dan tak yang lambat terlihat jelas bagaimana sikutan dari seorang Bruno Kasmir terhadap Oka John atau juga John Onorionde. Satu sikutan yang harus mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Yesaya Selehitu. Setelah 3 kartu kuning dikeluarkan dalam pertandingan sore hari ini. Dan kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Hendro Kartiko. Langsung saja mengirim bola melalui lemparan kepada Ortisan Salosa di sektor sebelah kanan. Masih Ortisan Salosa kali ini coba membawa bola dia. Pelan saja berikan kepada Patricio Morales, pemain yang cukup rajin. Kembali lagi satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh M. Ansori. Dan kartu kuning keempat dikeluarkan oleh wasit Yesaya Selehitu. Begitu ketat, begitu keras dan juga begitu banyak kartu kuning yang telah beredar di 30 menit jalannya pertandingan. Saya tidak yakin bahwa pertandingan ini akan berakhir tanpa sebuah kartu merah kalau melihat jumlah pelanggaran yang dilakukan di 30 menit awal-awal. Memang sesuatu yang tidak masuk akal karena jenis pelanggaran yang dilakukan ini sama sekali tidak ada unsur untuk merebut bola. Ya, menurut saya justru ini adalah tindakan yang sangat-sangat bodoh. Kita lihat bagaimana Ya. dia melakukan sepakan dari belakang dan bahkan bola begitu jauh di depan dari kaki Pato. Tarik El Janabi kali ini langsung saja berikan bola kepada Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo. Kita lihat nih bola diberikan kepada Eli Aiboy. Begitu cepat Eli Aiboy berusaha melewati beberapa pemain. Berhasil debut oleh Buakai Edi Fodai kali ini. Dorong bola saja dia kepada Sandesea. Kali ini Sandesea ada Alex Pulalo kembali. Bukan satu pelanggaran. Eli Aiboy diberikan kepada Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo kali ini membawa bola. Berikan kembali kepada Eli Aiboy. Dihalau dengan begitu taktis oleh Tarik. Pemain yang menjadi bantuan atau juga menjadi pertahanan dari Persiwa Wamena. Kembali lagi kali ini para pemain Arema mencoba mencari celah dari disiplinnya para pemain Persiwa yang juga mengadakan satu serangan balik kali ini. Coba begitu cepat larian coba dilakukan oleh Sandesea. Beradu badan dia dengan Suroso dan dia sudah satu pelanggaran mendorong Suroso Sandesea. Ya, saya melihat di sini bagaimana apa yang dilakukan oleh atau penjaga garis mengangkat bendera. Saya melihat tidak ada indikasi sama sekali harusnya ini pelanggaran karena kita lihat bagaimana kedua tim ya. Kita lihat Sadese menangan dengan bahunya dan tidak ada sama sekali dorongan. Ini body charge Rendra. Saya pikir ini tidak pantas diberikan pelanggaran. Ya, saya pikir suatu keputusan yang menggelikan. Melihat unsur pertandingan yang begitu keras, otomatis akan terjadi benturan badan, physical contact, dan kalau dilihat di sini sama sekali tidak ada intimidasi ataupun unsur-unsur provokatif. Begitu ketatnya tekanan demi tekanan yang coba dilakukan oleh kedua tim, di mana para pemain Persiwa Wamena santai menunggu di pertahanan dan sekali-sekali melakukan satu counter attack yang begitu cepat, dan Arema begitu agresif melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Persiwa Wamena melalui Tarik Al Janabi ataupun melalui Eli Aiboy yang bermain free roll berganti kiri kanan. Tendangan bebas kali ini bagi Arema Malang kembali. Tarik Al Janabi akan melakukan tendangan bebas
Sudah beberapa pemain berada dalam kotak penalti. Kita lihat Suroso juga sudah mulai memasuki kotak penalti dari Persiwa Wamena. Bisakah gol terjadi tentunya di sore hari ini? Begitu juga dengan Bruno Kasmir yang terlihat sudah mulai termakan emosinya. Akankah Bruno Kasmir bisa bermain lebih tenang lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Arema Malang? Ataukah Persiwa Wamena bisa memancing para pemain Arema Malang untuk tampil begitu solid? Dan satu peluang kali ini terjadi. Satu tendangan berada tipis di atas gawang dari Charles Wood yang dilakukan oleh Eli Aiboy. Ya, di sini Indra, kita lihat bagaimana sebenarnya apabila memang pemain tidak bisa menjaga kondisi dari emosi, Indra, kita lihat bagaimana di sini setiap peluang selalu dengan rasa emosi yang dikedepankan. Bagaimana seorang Peter Rumaropen ternyata langsung diturunkan oleh pelatih Joko Susilo untuk menggantikan seorang Romi Martubong yang memang tidak begitu terlihat permainannya di babak pertama. Ya, di sini terlihat jelas bagaimana pengendalian permainan oleh para pemain Arema di tengah membuat Joko Susilo tidak memiliki pilihan lain kecuali menurunkan sang jenderal lapangan Peter Rumaropen untuk mengimbangi, dan sangat menarik untuk dilihat bagaimana Peter Rumaropen justru akan berkelahi dengan Tarik El Janabi di lini tengah. Kali ini coba tekanan dilakukan dari sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Persiwa Wamena. Masih dapat dihalau kali ini serangan. Dan kali ini serangan balik coba dibangun oleh para pemain Persiwa Wamena yang mengandalkan skill individu dari para pemainnya. Berhasil digagalkan Sandesea kali ini. Kembali lagi bagaimana Habel Satya. Kembali satu pelanggaran dari Tarik El Janabi terhadap Habel Satya. Iya, kita lihat bagaimana begitu cepatnya anak daripada Wamena melakukan serangan. One touch, two touch sangat baik. Dan kita lihat bagaimana mau tidak mau Tarik melakukan pelanggaran untuk menghalau gerak daripada Habel tadi, Rendra. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Tarik Persiwa Wamena. Langsung saja bola dikirim menuju ke dalam kotak penalti. Satu, bola kali ini perebutan. Bagaimana kembali Habel Satya dari sektor sebelah kiri pertahanan. Berikan bola kali ini kepada Sandesea. Masih Sandesea mengirim bola. Satu umpan. Maksudnya kepada Peter Rumaropen yang masuk di babak kedua ini. Masih terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Memang sangat berbahaya pergerakan Sandesea, kita melihat dari sayap, dari tengah, dari kiri, dari kanan. Dan ini kita melihat begitu baik teknik dan pilihan yang sangat bijaksana karena ia bisa melihat Hendro Karti yang sudah keluar dari garis gawang. Saya pikir ini bukan hanya pemain yang cepat, tapi pemain yang pintar. Ortiz Salosa kali ini coba membangun serangan. Kirim bola dia kepada Eli Aiboy yang sini berada di sektor sebelah kiri dari Persiwa Wamena. Masih Eli Aiboy kali ini kirim bola ke dalam kotak penalti dan masih dapat dihalau oleh Joka John. Kembali kali ini tekanan coba dibangun, tapi nyata bola berhasil direbut oleh Habel Satya. Kali ini masih Habel Satya membawa bola. Langsung saja kirim bola kembali kepada Sunday. Ternyata ada Suroso yang berhasil menutup pergerakannya. Dan kali ini cepat para pemain dari Arema Malang mencoba melakukan pergerakan. Sayang sekali bagaimana Patricio Morales sudah meminta bola. Dan kali ini dari sebelah kiri Zainal Ihwan. Berkirim kepada siapakah Zainal Ihwan? Sayang sekali Zainal Ihwan. Umpannya ke tengah kotak penalti masih dapat dipotong oleh Charles Wood. Ya, lagi-lagi tadi bagaimana Arema membombardir daerah pertahanan daripada Wamena. Namun kita lagi-lagi Wolf bermain sangat-sangat cemerlang. Bagaimana dia mampu memotong bola umpan daripada Ikhwan. Dan kita lihat bagaimana Akbar berusaha melakukan heading. Namun tidak bisa karena Wolf lebih cepat. Herman Rontini kali ini. Masih Herman Rontini. Langsung saja kirim bola kembali. Menuju pergerakan dari seorang Sandesea. Masih ada seorang Suroso yang begitu taktis bermain di jantung pertahanan. Begitu juga Herman Rontini. Pergerakan dari dua penyerang Edi Fodai dan juga Sandesea yang begitu eksplosif. Memang sedikit menyulitkan barisan pertahanan yang digalang oleh Bruno Kasmir dan juga Suroso. Apalagi yang terjadi, ternyata memang terjadi dorong-menorong antara Edi Fodai dan juga Bruno Kasmir. Tempo yang sangat tinggi membuat pertandingan berlangsung begitu ketat dan keras. Ya, di sini bagaimana kepintaran daripada setiap main ya, Rendra, untuk mereka kita serangan sangat cepat. Eli Aiboy kali ini. Masih Eli Aiboy membawa bola. Ada Ansori menutup pergerakannya. Masih Eli Aiboy. Coba Eli Aiboy bergerak berkiri ke kanan. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih dapat oleh Pato Morales. Masih dapat diamankan oleh Charles Wood. Luar biasa serangan dari Ortiz Salosa. Kita melihat pemain yang tidak kenal lelah. Umpan yang sangat akurat kepada Pato Morales. Tapi kembali Charles Wood di sini. Bagaimana sigapnya ya dalam meraih sundulan dari Zainal Ikhwan. Atau Patricio Morales, kita lihat bagaimana sundulan ini masih dapat diamankan oleh Charles Wood. Tempo yang berlangsung begitu cepat. Kali ini Ortiz Salosa. Langsung saja bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari Arema Malang. Kembali lagi menuju kepada Ortiz Salosa. Kali ini Eli Aiboy. Sayang sekali bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Ya, praktis Eli Aiboy bekerja sendirian di depan. Terlihat ia bergerak begitu eksplosif. Sayang saja belum diimbangi oleh Pato Morales yang lebih banyak
justru beroperasi di daerah kotak penalti Persiwa. Suroso baru saja kembali kali ini tekanan melalui Habel Satya. Pelan saja dia maksudnya berikan bola. Sudah berada posisi offside. Peter Rumaropen belum posisi offside. Dan satu tendangan berhasil diamankan oleh Hendro Kartiko. Ternyata bukan suatu offside. Ya, kita lihat bagaimana Hendro begitu marahnya. Kita lihat memang umpan yang diberikan kepada Peter sangat-sangat baik. Dan memang tidak offside karena di belakang masih ada Suroso Rendra. Dan kita lihat bagaimana shooting dilakukan oleh Peter sangat terarah terhadap kepada Hendro Kartiko. Dan kita lihat peluang hilang daripada Persiwa. Ya, kembali kali ini berada di sektor sebelah kanan. Zainal Ihwan kembali beradu dengan John Ono Rionde. Apa yang terjadi tentunya di Stadion Kanjuruhan di sore hari ini. Kita bisa menyaksikan salah satu partai terbaik yang berlangsung di Liga Jarum Indonesia 2007. Bagaimana kedua tim yang memuncaki dan juga berada di papan atas grup 2 wilayah timur ini tampil begitu dominan, begitu keras dan juga begitu ketat. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi kedua tim. Angka 3 adalah mutlak. Mereka harus memenangi pertandingan ini khususnya bagi Arema untuk tetap berada di daerah 4 besar. Tarik Aljanabi kembali kali ini masih Tarik Aljanabi. Langsung saja kirim bola ke tiang jauh. Kembali lagi bola masih dapat dibekap dengan baik oleh Charles Wolf. Masih belum bisa membahayakan dari gawang Persiwa Wamena. Kita lihat Charles Wolf berusaha mendelay bola. Memperlambat tempo permainan yang mungkin dirasakannya begitu kencang, begitu cepat. Yang berlangsung di 39 menit babak pertama ini. Dan sementara ini Persipura Jayapura unggul 2-0 atas Persekapas Pasuruan. Hasil yang sangat kontras ditunjukkan oleh Persiwa pada saat mereka bermain di Pasuruan. Kali ini Pato Morales dari sektor sebelah kanan pertahanan. Masih Pato Morales yang menguasai bola. Kirim bola lagi, satu umpan dan saudulan sebuah gol! Zainal Ihwan membombardir dengan tangannya ke arah Aremania. Sebuah gol yang sangat indah yang sudah ditunggu-tunggu oleh Aremania. Yang membuat kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah Arema Malang terhadap tamunya Persiwa Wamena. Akhirnya sebuah gol. Kita melihat di sini bagaimana heading Zainal Ihwan berada pada posisi bebas. Umpan luar biasa dari sayap kiri. Di sini kita melihat bagaimana Charles Wolf yang sebenarnya sudah mengantisipasi umpan tersebut. Namun tidak bisa bergerak sama sekali karena Zainal Ihwan begitu akurat dalam melakukan sundulan. Iya, di sini sangat menarik Rendra. Kita lihat bagaimana seharusnya Patola yang dimanjakan dengan umpan-umpan begini. Justru kita lihat Patola yang memberikan umpan yang sangat cantik dan sangat bagus heading oleh Ihwan. Dan saya di sini melihat bahwa kesalahan terletak pada Charles Wolf yang dia keluar dari kanda dari sarangnya namun dia tidak melompat. Justru dia melihat bola dan dia mengharapkan duel dilakukan oleh rekannya. Namun kita lihat gol akhirnya tercipta. Bagaimana Arema Malang atau juga Aremania langsung saja berdiri menyambut sebuah gol dari Zainal Ihwan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh Stadion Kanjuruhan di sore hari ini. Kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Arema Malang di mana gol dicetak oleh Zainal Ihwan, pemain yang pernah memperkuat Petrokimia Gresik dan juga Persija Jakarta. Sangat menarik untuk dilihat bagaimana respons dari Persiwa sekarang. Mengingat selama ini mereka hanya bermain keras, hanya bermain individu. Ya, satu sundulan baru saja masih dapat diamankan. Satu serangan balik yang berbahaya dari Sandesia, pemain yang memang paling merepotkan barisan pertahanan dari Arema Malang sejauh ini. Coba kali ini melalui Ortisan Saloza kembali membangun serangan anak-anak Arema Malang yang terlihat sedikit memperlambat tempo permainan. Akibat permainan yang begitu cepat, tempo yang begitu tinggi terjadi di 40 menit babak pertama. Dan kali ini bagaimana? Coba Alexander Pulalo. Dan juga kita lihat Alexander Pulalo, ada juga Akbar Rashid dan juga Sutaji di sektor lapangan tengah kali ini. Bagaimana Akbar Rashid atau juga Sutaji langsung kirim bola kembali kepada Ortisan Saloza. Pelan saja dia kerjasama dengan Tarik. Atau juga tadi dengan maksudnya dengan Akbar Rashid. Satu pelanggaran dilakukan oleh Ansori. Akankah kembali satu pelanggaran ini yang sangat berbahaya bisa membuat Ansori yang harus bermain lebih tenang karena telah terkena kartu kuning. Iya, kita lihat bagaimana Akbar sudah lebih dulu mendorong bola dengan kakinya. Namun dengan keterlambatannya Ansori melakukan tendangan kepada kaki daripada Akbar. Dan saya melihat di sini apabila Ansori kerap melakukan hal seperti ini, Indra, bahkan dia bisa mendapatkan kartu merah. Seharusnya setiap pemain yang telah mendapat kartu kuning lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan di lapangan. Kali ini bola, tapi juga tendangan bebas berada di depan kotak penalti. Bertarik lurus dengan gawang.
Inilah dia para Aremania yang tentunya memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim kesayangan Arema Malang di sore hari ini. Dan sebentar ini Persmin unggul 3-1 atas Persema Manado. Satu tendangan keras kali ini coba dilakukan oleh Suroso. Masih dapat diamankan dengan baik oleh Charles Wolf. Sesuatu usaha yang ambisius dari Suroso di sini mencoba melakukan tendangan cannonball. Memang tendangan yang sangat akurat, namun sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menyulitkan Charles Wolf. Ya. Kembali kali ini tekanan melalui Eli Aiboy dari sektor sebelah kanan. Masih Eli Aiboy kali ini berusaha melewati Habel Satya. Kali ini Eli Aiboy langsung saja kirim bola kepada Pato Morales dengan pergerakan yang begitu membahayakan. Satu serangan balik cepat dilakukan oleh anak Persiwa Wamena. Begitu cepat. Masih kembali. Bola berusaha direbut. Hendro Kartiko keluar dari sarangnya. Wow, itulah dia yang terjadi tentunya di sore hari ini. Benturan demi benturan terjadi antar pemain. Dan bagaimana kali ini bola kembali mengarah. Satu peluang tadi Akbar Rashid. Pato Morales kali ini terjadi perebutan bola kembali. Wow. Iya, sangat menarik karena kita lihat bagaimana kedua kiper melakukan permainan sangat baik. Mereka tidak saja menjadi kiper, bahkan kita menjadi stopper atau menjadi libero di pertahanan terakhir. Kedua kejadian yang sangat baik, kita lihat bagaimana Hendro maupun Wolf melakukan potongan bola sangat baik menurut saya. Paling tidak menunjukkan bagaimana mereka sangat fokus untuk tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Iya. Suroso kita lihat memegangi kakinya dan juga wasit Yasa Slehi itu. Dan tayang lambat bagaimana Suroso langsung saja menutup pergerakan dari seorang Sandesia. Ya, Penyerang saya pikir- berbahaya dari Persiwa Wamena. Ya, ini adalah satu pemain yang memang harus dijaga ketat. Luar biasa, Indra. Gila, Indra. Hendro Kita- Kartiko masih menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Indonesia. Iya, Rendra, kita lihat bagaimana tendangan yang begitu kencang dan begitu dahsyatnya. Kita lihat Bokai dengan kontrol dada dan melakukan shooting sangat baik. Dan kita lihat bagaimana posisi Hendro sangat tepat. Apabila bola ini mungkin sedikit jauh, bisa jadi gol terjadi, Rendra. Satu peluang masa dilakukan oleh Persiwa Wamena melalui Edi Fodai. Dan hampir saja bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Kembali lagi kali ini, tekanan demi tekanan. Dan kita sudah memasuki 10 detik waktu normal terakhir di babak pertama Stadion Kanjuruhan Malang. Luar biasa pertandingan yang berlangsung di sore hari ini benar-benar memanjakan kita sebagai penggemar dan juga pencinta sepak bola Indonesia. Satu peluang kali ini coba kembali bangun oleh anak-anak Persiwa Wamena. Langsung saja Tariq Al-Janabi melakukan satu serangan balik. 1 menit tambahan waktu dari Stadion Kanjuruhan Malang. Kali ini langsung saja kembali para pemain Arema Malang mencoba melakukan tekanan. Mereka masih belum puas dengan kemenangan 1-0 yang telah mereka miliki sejauh ini. Satu serangan balik coba. Bagaimana Zainal Ihwan masih mengontrol bola. Belum meninggalkan lapangan permainan. Kembali lagi bola mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau tadi oleh Ansori. Dan kali ini datang satu Akbar Rashid. Langsung saya dorong bola kepada Ortisan Salosa dari sektor sebelah. Ortisan Salosa gagal, dia melakukan satu penetrasi ke dalam kotak penalti. Ada Herman Rontini yang tampil cukup lugas. Ya, di sini kita melihat bagaimana pergerakan Ortisan Salosa yang tiba-tiba datang dari belakang sangat menguntungkan Arema. Dan di sini pun kita melihat bagaimana teknik dari Ortisan memang menyulitkan khususnya kiper Herman Rontini yang sepertinya diberikan tugas khusus untuk menjaga overlapping dari seorang Ortisan Salosa. Masih terjadi satu pelanggaran dan baru saja wasit Yesaya Slehi itu meniupkan peluit dan menandakan babak pertama dari Stadion Kanjuruhan Malang telah usai, di mana pertandingan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 antara tuan rumah